Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok saya akan menyampaikan PowerPoint mengenai kebijakan-kebijakan Presiden setelah reformasi yang beranggotakan Lutfi Rizky, Muhammad Fikri Ramdhani, Vilma Nurlita Amanah, Nisrina Salma Syahira, Muhammad Zulfikri, dan Bagus Andre Wijaya. Berikut ini adalah presiden-presiden dalam era reformasi. Yang pertama ada B.J. Habibie, presiden ketiga. Ada Abdurrahman Wahid, presiden keempat. Megawati Soekarno Putri, presiden kelima. Susilo Bambang Yudhoyono, presiden keenam. Dan yang terakhir ada Joko Widodo, presiden ketujuh. Yang pertama, kebijakan politik ekonomi dan sosial pada masa pemerintahan B.J. Habibie. Kebijakan politik yang pertama adalah mengganti 5 paket undang-undang dan 3 diantaranya diubah agar lebih demokratis. Yang kedua, kebebasan rakyat dalam menyalurkan aspirasi. Yang ketiga, melakukan pencabutan terhadap pemberadalan aspirasi. Yang keempat, jejak pendapat wilayah Timur Timur. Yang kelima, memberikan abolisi hak kepala negara untuk penghapusan hak tuntutan pidana. Yang keenam, pengurangan jumlah anggota ABRI di MPR. Yang ketujuh, polisi memisahkan diri dari ABRI menjadi Kepolisian RI. Istilah ABRI berubah menjadi TNI. Yang kedua ada kebijakan ekonomi meliputi 1. Merekapitulasi perbankan dan menurunkan inflasi. Yang kedua, merekonstruksi perekonomian nasional. Yang ketiga, melikuidasi bank-bank bermasalah. Yang keempat, membentuk Badan Penyihatan Perbankan Nasional. Yang kelima, menaikkan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sehingga di bawah 10.000. Yang keenam, mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan politik monopoli atau persaingan tidak sehat. Dan yang ketujuh, mengesahkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perbandingan konsumen. Yang ketiga yaitu kebijakan sosial, meliputi 1. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2000 mengenai pemulihan hak sipil penganut agama Konghucu. Yang kedua, menetapkan Tahun Baru Cina atau Imlek sebagai hari besar agama sehingga menjadi hari libur nasional. Yang ketiga, melalui Inpres Nomor 26 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 4 Tahun 1999, Habibie memulai upayanya untuk mengakhiri diskriminasi terhadap warga etnis Tionghoa. Yang keempat, Habibie mengeluarkan keputusan Presiden Nomor 181 Tahun 1998 yang melahirkan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Yang kedua ada kebijakan politik ekonomi dan sosial pada masa Abdurrahman Wahid. Kebijakan politik meliputi 1. Menentang rencana pencabutan TAP nomor 25 MPRS tahun 1966 tentang pembubaran PKI yang juga dinyatakan sebagai partai-partai terlarang di seluruh wilayah RI. Yang kedua ada penundaan bantuan IMF. Yang ketiga ada membangun kembali cita Indonesia di luar negeri. Yang keempat, menyiapkan program PR dan marketing. Yang kelima, menugaskan Special Envoy. Yang keenam, kampanye HAM dan demokrasi Indonesia atau memanfaatkan perkembangan kontemporer. Kebijakan ekonomi dan sosial meliputi 1. Diberlakukannya otonomi daerah dan pembagian keuangan daerah dengan pusat pada tahun 2001. Yang kedua, penajaman visi ekonomi. Yang ketiga, rekonsiliasi dengan lembaga-lembaga internasional. Yang keempat, penajaman restrukturisasi perbankan. Yang kelima, penajaman restrukturisasi sektorial. Dan yang keenam, penajaman restrukturisasi BUMN, realokasi subsidi atau prioritas pada sektor rawan krisis termasuk kesehatan. Pada sosial meliputi 1. Penajaman program JPS pendidikan dan kesehatan, yakinkan wajib belajar terlaksana dan gizi balita terpelihara. Yang kedua, membangun kembali rasa saling percaya antar warga negara. Dan yang ketiga, pelanggaran demonstrasi guru-guru Jabar ke DPR.
Kebijakan ekonomi meliputi 1. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US 5,8 miliar pada pertemuan Paris Club di 3 dan mengalokasikan pembayaran utang di luar negeri sebesar 116,3 triliun. Yang kedua, di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK, tapi belum ada gerakan konkret dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya yaitu kebijakan politik ekonomi dan sosial pada masa Megawati Soekarno Putri. Politik meliputi 1. Mengadakan pemilu yang bersifat demokratis yang dilaksanakan tahun 2004 dan melalui 2 periode, yaitu memilih anggota legislatif secara langsung dan memilih presiden dan wakil presiden secara langsung. Yang kedua, memelihara dan menetapkan stabilitas nasional. Yang ketiga, menjaga keutuhan NKRI. Dan yang keempat, yaitu meluruskan otonomi daerah. Selanjutnya di ekonomi, yang meliputi 1. Meminta penundaan pembayaran utang sebesar US 5,8 miliar pada pertemuan Paris Club ketiga dan mengalokasikan pembayaran utang di luar negeri sebesar 116,3 triliun. Yang kedua, di masa ini juga direalisasikan berdirinya KPK, tapi belum ada gerakan konkret dalam pemberantasan korupsi. Selanjutnya ada kebijakan sosial yang meliputi 1. Menggunakan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang kedua, membangun tatanan politik yang baru. Yang ketiga, meluruskan masalah otonomi daerah. Dan yang keempat, menjaga ketahanan dan keamanan negara. Selanjutnya yaitu kebijakan politik ekonomi dan sosial pada masa Susilo Bambang Yudhoyono. Pada kebijakan politik meliputi 1. Pembentukan Kabinet Bersatu. Kedua, Kabinet Indonesia Bersatu Jilid 2. Yang ketiga, politik pencitraan. Dan yang keempat, sistem keportalan atau sistem partai politik bebas didirikan asalkan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku serta tidak menyimpang dari hakikat Pancasila secara universal. Lalu kebijakan ekonomi meliputi 1. Mengurangi subsidi negara Indonesia atau menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Yang kedua, kebijakan bantuan langsung tunai kepada masyarakat miskin, akan tetapi bantuan tersebut diberhentikan sampai pada tangan masyarakat yang membutuhkan. Yang ketiga, kebijakan menyalurkan bantuan dana BOS kepada sarana pendidikan yang ada di Indonesia, kebijakan sosial. Yang keempat, meredam berbagai politik di Indonesia seperti konflik di Ambon, Sampit, dan juga di Aceh. Dan yang kelima, dibuat undang-undang mengenai pornografi dan porno aksi. Selanjutnya yaitu kebijakan politik ekonomi dan sosial pada masa Joko Widodo. Kebijakan politik meliputi 1. Mengganti menteri yang kurang cakap. 2. Meninggikan devisa negara. 3. Aktif dalam mengikuti persaingan negara lain. Dan yang keempat, meratakan infrastruktur pembangunan. Kebijakan ekonomi 1. Mempercepat proyek strategis nasional termasuk penyediaan lahan dan penyederhanaan izin serta pembangunan infrastruktur. Kebijakan sosial yang pertama, pelaksanaan bantuan sosial melalui KIP yang telah dibagikan sebanyak 1.819 jiwa. Dan yang kedua, program Keluarga Harapan atau PKH sebanyak 10 juta keluarga. Dan yang ketiga, 96,8 juta orang peserta KIS.